Ketika gereja muncul dari Yudaisme, maka gereja juga mewarisi penafsiran yang sama, tetapi secara spesifik lebih diarahkan kepada Sang Kristus sebagai firman yang menjadi manusia, sehingga hubungan antara Allah dengan kahal atau umatnya dipahami juga sama Kristus dengan gerejanya. Jadi gereja adalah umat Allah yang baru, dan Kristus adalah pernyataan Allah Israel dengan caranya yang khusus ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dalam wujud inkarnasinya, yaitu Yesus Kristus. Maka kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang tidak pernah diragukan sebagai kitab yang Tuhan berikan, artinya secara kanon sebagai kitab suci kita. Hanya orang kemudian menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran yang itu bisa disalahpahami oleh orang-orang yang tidak mengerti. Misalnya ada kelompok-kelompok polemik di Indonesia yang menuduh bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab purnu. Anehnya di pihak lain, mereka yang menuduh kitab Kidung Agung sebagai kitab purnu itu mencari-cari pembenaran dari ayat Kidung Agung untuk membuktikan kedatangan dari nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Kidung Agung itu kan memang sebagaimana kitab-kitab yang lain. Kalau orang Kristen kan membaca kitab suci itu lebih ditekankan pada maknanya. Mengapa? Karena Alkitab kita itu ditulis paling tidak dalam 3 bahasa. Sebagian besar untuk Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil dalam bahasa Aram. Secara khusus itu ketika bangsa Israel, khususnya suku Yehuda, dibuang ke Babel, dan sepulang dari pembuangan Babel itu bahasa Aram dipakai sebagai bahasa sehari-hari, mendampingi teks asli klasik dalam bahasa Ibrani. Sementara Perjanjian Baru, karena bahasa Yunani Koine sejak penaklukan Alexander Agung pada abad ketiga sebelum Masehi itu menyebar merata di bagian besar dunia dari Yerusalem ke arah barat, maka bahasa Yunani adalah bahasa yang paling merata dipakai oleh dunia kuno saat itu, sehingga Injil Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Meskipun demikian, background dari ajaran Yesus tetap stylenya, gayanya itu adalah Hebrew Aramaik. Bahasa Yunani yang dipakai Perjanjian Baru pun bukan bahasa Yunani klasik ala bahasa Yunani yang dipakai Sokrates, Plato, Aristoteles, tapi bahasa Yunani Koine, bahasa Yunani sehari-hari yang menunjukkan bahwa Allah lebih mementingkan makna sampainya pesan ilahi itu kepada umat manusia saat itu. Nah, ini beda dengan umat agama lain. Islam itu punya kitab suci hanya dalam 1 bahasa, yaitu bahasa Arab. Teks-teks Quran itu muncul dari 1 zaman, yaitu zamannya Nabi Muhammad. Maka tentu lebih simpel daripada kita memahami teks kitab suci mulai dari zaman awal ditulisnya kitab Taurat, zamannya Nabi Musa, sampai akhir adalah surat-surat Yohanes yang ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Jadi antara tahun 1400 sebelum Masehi sampai tahun 90 setelah Masehi. Nah, ini kerumitannya. Nah, itulah kira-kira situasi kompleksnya ketika kita orang Kristen membaca kitab suci. Nah, saudara-saudara, karena itu kitab suci itu paling mudah untuk digunakan, disalah pakaikan atau disalah tafsirkan oleh orang lain yang ilmunya pas-pasan, tidak mengenal sejarah, tidak mengenal ilmu-ilmu bantu yang lain dalam memahami kitab suci. Tetapi tidak semua orang beragama itu pendekatannya polemik, tidak. Ada pendekatan yang lebih simpatik, ada pendekatan yang lebih ramah, lebih simpatik dari kalangan saudara-saudara muslim kita. Itu terbukti
mereka kadang-kadang terbuka untuk mendengar dari sumbernya langsung. Sebagaimana saya sering diundang untuk memberikan kuliah tamu di beberapa IAIN. Itu menunjukkan bahwa harapan hubungan baik, sekalipun kita tidak sama, tetapi kita masih bisa bersama-sama, apalagi sebagai warga bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah, oleh karena itu tatkala misalnya saya menjawab kritik teman-teman polemikus Islam terhadap Kristen, saya tidak pernah akan menyerang agama orang lain, tetapi hanya bagian-bagian yang disalahpahami saya jelaskan, saya luruskan dalam suasana saling berbagi. Nah, teks yang tadi kita baca yaitu kitab Hidung Agung pasal 5 ayat 16, itu dalam bahasa aslinya ya ada kata Muhammadin atau satu akar dengan kata Ahmad Muhammad, tapi itu hanya mirip bunyi, tidak ada hubungan arti sama sekali. Mirip kalau saudara-saudara mendengar kata Narto dalam bahasa Jawa sama Naruto, kira-kira mirip apa tidak? Mirip kan? Tapi Naruto itu orang Jepang, Naruto itu orang Wonogiri. Tidak ada hubungannya, mau di otak-atik apapun juga tidak akan ketemu, karena antara keduanya memang itu berbeda, dua bahasa yang berbeda. Ada banyak yang seperti itu. Maka menafsirkan kitab suci itu tentu bukan hanya modalnya mendengarkan atau otak-atik datuk saja, justru yang seakar dengan kata Arab. Terpuji itu bukan Mahmadim atau Muhammad atau Muhammadim dalam bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Ibrani digunakan kata akar kata yadah menjadi hodu. Misalnya ya dalam bahasa Ibrani hodu ladunai kitof kili ulam hastu, di dalam Mazmur pasal 136. Jadi itu akar kata yang pertama. Akar kata yang kedua yang seringkali diterjemahkan dengan pujian itu adalah halal, dari kata halal yang artinya sama, yaitu memuji. Misalnya haleluya, halelu, pujilah, ya itu bentuk singkat dari tetragramaton, yaitu Allah Israel, Yod He Vav He, yang dibaca oleh kaum akademisi sebagai bacaan perkiraan Yahweh, tetapi bacaan yang sesungguhnya memang Alkitab tidak menyebutkan konsonannya seperti apa ya. Kemudian haleluya, halelu et Adonai, pujilah Tuhan min hasmayim, yang ada di surga, haleluhu bamromim, terpujilah dia atau pujilah dia di tempat yang tinggi. Jadi kata yang justru berarti terpuji itu adalah halal, yang menjadi kata halal, haleluya. Dan yang kedua yadah, bentuk yang yang sering muncul dalam kitab suci itu adalah hodu, hodu laduni ha adunim kiri olam hastu misalnya. Nah sekarang apa sebenarnya yang menjadi akar dari kata terpuji dalam bahasa Ibrani? Tadi sudah kita lihat ya. Sekarang kita bisa melihat Mahmad atau Muhammad dalam rangkaian kalimat yang bermakna negatif. Jadi artinya kalau itu dijadikan alasan untuk nubuat Nabi Muhammad hanya karena kata-kata mirip, dan itu diulang-ulang dalam berbagai tayangan di video, hikumam takim wekulu mahmadim Zehdoti Wezehroi Binot Yerusalem, baik oleh Zakir Naik, Ahmad Didat dulu sampai sekarang di polemikus-polemikus muslim selalu muncul itu. Saya selalu mengatakan kalau kita berbeda bukan berarti kita harus saling menyerang, tapi dalam hal ini Anda salah, karena kemiripan bunyi tidak bisa diartikan sebagai sama atau kesamaan. Nah, saya ingin memberikan contoh, misalnya Hosea pasal 9 ayat 16. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah, bahkan sekalipun
bahkan sekalipun mereka melahirkan anak buah kandungan mereka yang berharga, aku akan matikan. Anak buah kandungan yang berharga, dan yang berharga itu Muhammad, maka wehim mati, dan aku akan mematikan Muhammad ibn kandungan yang berharga. Kalau diterjemahkan secara harafiah akan lucu kalau Muhammad sih dipakai untuk membuktikan kenabian Muhammad. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak Muhammad bitnam, aku akan mematikannya. Masa Muhammad akan dibunuh? Kan ya enggak kok. Lah ini banyak sekali teks-teks yang begini yang kemudian apabila itu dibaca lepas konteks itu akan tidak cocok dengan tuntutan Islam sendiri. Karena apa ya? Memang itu bukan untuk Nabi Muhammad. Gitu loh. Saya pun ketika menyebut Muhammad kan saya selalu menyebut Nabi. Bukan berarti Nabi menurut Kristen, Nabi menurut mereka, kan itu kan. Loh, saya seringkali orang Kristen yang model-model keras itu juga negur saya. Saya perhatikan Pak Bambang kalau menyebut nama Muhammad selalu dengan nada hormat lengkap dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau saya menyenangkan tetangga saya kan dapat pahala. Kan bukan berarti saya ikut mengakui. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri dalam sebuah diskusi webinar. Intinya itu Islam dan Kristen, Islam Kristen agama Abraham. Lalu beliau mengelontarkan satu statement yang menarik. Apakah agama Abraham, the Abrahamic religion itu mempersatukan atau justru memecah belah? Terus saya jawab dengan pasti memecah belah. Karena apa? Definisinya aja belum sama, kok kita kemudian mau menyamakan? Mempersatukan yang apa? Dalam banyak hal kita tidak sama. Satu contoh misalnya, sekalipun para ahli ilmu agama-agama menganggap Yahudi, Kristen, dan Islam itu agama Abraham, justru pertengkaran dimulai karena klaim Abraham itu. Sejumlah tafsir Islam mengatakan bahwa apa yang disebut ayat Quran bigulamin halim, dengan anak yang santun, anak yang sabar, itu adalah Ishak. Menurut tafsir misalnya Muqatil bin Sulaiman, ada yang mengatakan Ismail menurut tafsir Ibnu Katsir. Maka itu pun menjadi pertengkaran bukan hanya antara orang Kristen, Yahudi, dan Islam, tetapi antara Islam sendiri, mana yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Karena di Islam ada dua versi, sementara Kristen dan Yahudi bertengkar soal lain, soal bahwa yang dikorbankan itu Ishak. Yahudi dan Kristen sama. Bahkan seluruh Alkitab kuno manapun juga, termasuk naskah Laut Mati Qumran yang berasal dari tahun 100 sebelum Masehi, Septuaginta dari tahun 300 sebelum Masehi, sampai Targum yang berasal dari abad 2 sebelum Masehi, ada yang abad 8 setelah Masehi ya, ada yang Targum abad 2 setelah Masehi, misalnya Targum Onkelos. Ada Targum yang berasal dari abad setelah Islam, misalnya Targum Yonatan atau Pseudo Yonatan. Itu mengatakan semuanya adalah Ishak. Nah, sementara dalam ajaran Islam ada Ishak, ada Ismail. Itu baru soal satu. Belum lagi soal-soal yang lain. Misalnya ada teman-teman yang selalu nyerang iman Kristen. Kalau Kristen itu mengikuti Abraham, kalau Kristen itu agama Abraham, kenapa dia tidak taat? Mana tidak taat? Kenapa ada orang Kristen yang tidak disunat? Padahal perjanjian Abraham kan sunat. Terus saya bilang, sunat itu bukan dilarang dalam iman Kristen, juga bukan diwajibkan sebagai syarat keselamatan. Orang Kristen yang sunat juga sampai sekarang ada, ya, orang Kristen Koptik di Mesir itu umur 3 hari sunatnya, bukan umur 8 hari. Kenapa? Karena tradisi sunat seperti yang tergambar di kuil-kuil Karnak 1000 tahun sebelum Abraham, itu sudah ada. Sunat itu ciri khas orang Mesir. Sampai kemudian gereja ortodoks Koptik itu berkembang di Mesir, sunat itu bukan karena alasan untuk keselamatan jiwa, tapi sunat itu karena alasan tradisi kebersihan. Maka disebut taharat dalam bahasa Arab oleh orang Koptik.
Yang dilarang sunat itu apa? Sunat sebagai andalan keselamatanmu. Maka kalau kamu menyunatkan dirimu agar kamu berharap diselamatkan oleh ritus sunat itu, maka untuk apa Kristus mati bagimu? Rasul Paulus yang sering dituduh katanya membatalkan sunat, nah dia menyunatkan Timotius kok di dalam Kisah Rasul pasal 16. Tapi kenapa Rasul Paulus melarang Titus disunatkan? Karena Titus itu orang Yunani. Dan coba baca sumber Yahudi, apakah sunat itu diwajibkan untuk orang bukan Yahudi? Tidak, sunat memang banyak untuk orang Yahudi. Nah, contoh-contoh semacam ini yang apabila kita tidak tuntas membahas, itu bisa menimbulkan salah paham. Nah, sekarang kita baca lagi kitab Raja-Raja 20 ayat 6. 1 Raja-Raja 20 ayat 6. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang kamu inginkan dalam penglihatan matamu akan mereka ambil dari mereka. Jadi ini diterjemahkan secara harfiah ya. Apa yang diterjemahkan? Maka segala yang kamu inginkan dalam penglihatan matamu, ini terjemahan harfiah. Kal mahimmat enika, kal itu semua, mahimmat itu apa yang berharga, ain itu mata, apa yang berharga, kal mahimmat ainika, yang berharga di matamu akan mereka ambil dari mereka. Masa Muhammad akan mereka ambil dari mereka? Kan dari tawanan. Makanya kelihatannya itu menguntungkan Islam, tapi itu merugikan Islam kalau diterus-teruskan, karena Muhammad akan ditimbun rumput, Muhammad akan mereka ambil dan sebagainya. Maka apapun yang dilakukan, mengotak-atik ayat untuk mencari pembenaran bagi agama kita itu tidak boleh. Jikalau saya berbicara seperti ini, itu adalah hak jawab saya ketika iman Kristen disalahpahami, ya kan? Saya pun juga tidak akan mengotak-atik teks orang lain untuk kepentingan membela iman saya. Saya tidak pernah lakukan itu. Tapi kalaupun misalnya kadang-kadang saya membandingkan satu teks Quran dengan teks Alkitab, biasanya itu kalau berhubungan dengan tuduhan. Misalnya contohnya, ketika kita dituduh mengatakan, orang Kristen berkata bahwa Tuhannya ketiga dari yang tiga. Karena kata ketiga dari yang tiga itu muncul dari teks Al-Quran, dia terpaksa saya menunjukkan sumbernya, tapi bukan mencari pembenaran, legitimasi dari kitabnya umat Islam. Karena dalam Al-Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu ketiga dari yang tiga. Lalu saya bilang, tidak ada orang Kristen yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Terus ini siapa Pak kalau bukan Kristen? Saya pun masih menahan diri. Ya golek ono dhewe, itu bukan kitab saya. Ya, kurang sabar apa saya ini? Saya kan tidak pernah mau mengintervensi orang lain, tetapi itu pun di YouTube orang masih mengatakan, hei Pombong, kamu jangan suka memfitnah Islam. Yang saya memfitnah itu loh kapan? Buku saya aja diberi kata pengantar Pak Said Takil, diberi kata pengantar Gus Dur, saya memberikan kuliah di beberapa IAIN. Nah, kapan saya menghujat Islam? Tidak pernah. Tapi itu sengaja sengaja dibuat orang untuk disetting seperti itu. Karena apa? Karena saya tidak pernah berhenti untuk mempertanggungjawabkan iman saya ketika iman saya disalahpahami oleh siapapun. Karena secara hukum itu kan hak jawab. Waktu iman kita tidak seperti itu, maka saya katakan, cobalah kamu cari di mana ada orang Kristen yang berdoa, ya, atau yang berteologi, kami percaya kepada ketiga dari yang tiga, kan nggak ada. Mau itu ortodoks yang selalu sembahyang dengan mengucapkan Allah yang esa, ketika mengatakan Bismillah walibni warahil kudus al ilahu wakid, amin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus al ilahu wakid, Allah yang esa, amin. Ya kan? Orang Katolik, mana ada orang Katolik juga kalau berdoa Allah ketiga dari yang tiga?
Nah, ketiga dari yang tiga itu dalam konteks yang dikritik Quran pun saya setujui. Karena kalau saya membaca tulisan-tulisan Bapak Gereja, misalnya Epifanius dari Salamis yang menulis tahun 400 sekian, ya abad keempat, dia mengatakan bahwa di Arab itu ada aliran Kristen sesat yang namanya Poliridianisme. Mereka suka membuat gerubak-gerubak dari bunga yang dihias demikian rupa dan terjadi pemujaan kepada Maria. Lalu dalam pemujaan itu Maria diberikan sesaji, diberikan korban berupa roti persembahan yang namanya polirida. Makanya aliran sesat itu dinamakan Poliridianisme. Makanya dalam Quran dikatakan, anta qulta linnasit taqiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah saya Isa dan ibu saya Maryam ilahaini, menjadi dua ilah di samping Allah. Berarti yang dikritik oleh Al-Quran itu Bapa, Ibu, dan Anak. Nah, ini bukan Trinitas Kristen, inilah ketiga dari yang tiga. Saya pun juga memberikan pertanggungjawaban dari apa yang saya sampaikan. Coba selain membaca satu tafsir, bacalah tafsir yang lain. Misalnya ya, tafsir Al-Qasimi. Tafsir Al-Qasimi mengatakan bahwa yang ditolak dalam teks itu adalah aliran Maryamiyun yang subur di Arab pada waktu itu. Nah, tapi kenapa? Saya kan tidak mencampuri Muhammad itu siapa, saya tidak pernah. Itu urusannya umat Islam. Dan kalaupun saya mengatakan Muhammad dengan Nabi, itu adalah Nabi yang dijunjung tinggi, yang dihormati oleh orang Islam. Itulah sopan santun dalam masyarakat majmuk. Inilah yang selalu saya kembangkan dalam semangat bersaksi tanpa melukai, aman secara hukum, ramah secara budaya, menjangkau yang belum terjangkau. Nah, terakhir, tentang teks ini juga ada orang yang menuduh bahwa umat Kristen atau umat Yahudi telah menghilangkan kata Muhammadim dalam Alkitab. Nah, yang memang kata Muhammadim kal Muhammad aneka misalnya, itu kan bukan nama orang. Jadi saya berikan contoh, kalau misalnya di dalam Al-Quran, sekaligus saya tegaskan lagi, kalau saya memberikan contoh ini berarti saya tidak mencampuri agama lain. Tapi karena polemikus Islam menuduh orang Kristen, katanya orang Kristen telah menghilangkan kata Muhammadim supaya menghalangi Muhammad diakui jadi nabi, maka saya bandingkan. Ini ada kata-kata dalikal kitab la raiba fihi hudalil mutakin. Ya, inilah kitab, maksudnya kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi huda, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kan diterjemahkan yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Teks aslinya huda lil mutakin. Seandainya kata huda dipakai nama orang, misalnya Muhammad Huda misalnya, itu kan orang yang memberi nama, tapi teks ini bukan nama. Teks ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.